Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, program studi gizi. Di sini kami akan mendiskusikan mengenai topik materi golongan darah O. Di mana diskusi ini akan ada tim pro dan tim kontra yang akan menjelaskan argumennya mengenai pernyataan-pernyataan yang akan mencakup materi tersebut. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 3. Ada saya sendiri, Syafira, sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi ini. Selanjutnya ada teman saya, Amanda, yang akan menjadi operator. Selanjutnya ada Dela Safitri, Graceva Asyal Rivalia, Nur Fadila Aja, Siti Soliha sebagai tim kontra, dan tim pro ada Helga Sri Kencana, Melita Van, Firani Ega Tritami, dan juga Nadia Z. Seperti yang kita ketahui, darah adalah cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup yang berfungsi mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme, dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri. Darah digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu ada golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Golongan darah sendiri merupakan ilmu pengklasifikasian darah dari suatu kelompok berdasarkan ada atau tidak adanya zat antigen warisan pada permukaan membran sel darah merah. Untuk golongan darah O sendiri, yaitu golongan darah yang tidak memiliki antigen A atau B, tetapi memiliki antibodi A dan B dalam plasmanya. Dari golongan darah O sendiri terbagi jenis menjadi dua, yaitu golongan darah O yang memiliki antigen resus yang disebut dengan golongan darah O positif, dan golongan darah O yang tidak memiliki antigen resus disebut dengan golongan darah O negatif. Di sini ada beberapa kepribadian dari golongan darah O. Orang yang bergolongan darah O identik dengan sikapnya yang mudah beradaptasi di lingkungan baru atau easygoing. Mereka cenderung baik hati, pemurah, energik, terbuka, dan menghargai pendapat orang lain sehingga mudah disukai dan disukai oleh banyak orang. Sayangnya, orang yang bergolongan darah O ini tidak mudah berpengaruh oleh orang lain dan kurang fokus, keras kepala, dan lebih suka menjadi pengikut dibanding pemimpin. Pola makan dari seorang golongan darah O sendiri cenderung memiliki kadar asam lambung yang tinggi dan memiliki kemampuan untuk mencerna protein dan lemak dengan mudah. Pemilik golongan darah O ini tidak dianjurkan untuk sering mengkonsumsi susu dan olahannya karena produk tersebut sulit dicerna oleh tubuh. Oleh karena itu, mereka cenderung alergi terhadap gluten dan tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi kubis, kembang kol, dan gandum yang dapat menghambat hormon tiroid dan berpengaruh buruk bagi insulin yang dapat menghambat sistem metabolisme tubuh. Dan pola makan sehat berdasarkan golongan darah O sendiri ada buah-buahan yang bersifat alkali seperti alpukat, apel, kurma, bawang putih, wortel, seledri, serta daging sapi, domba, kalkun, ayam, telur, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Dan seafood karena dapat meningkatkan produksi hormonnya. Golongan darah O sendiri ada perbedaannya. Jika seorang dengan golongan darah O akan menikah dengan yang bukan O, maka hal ini tidak akan menyebabkan risiko kesehatan tertentu pada anak. Perbedaan golongan darah ini nantinya akan menentukan golongan darah anak saja. Jika ada seseorang yang bergolongan darah O dan pasangannya ada yang bergolongan darah berbeda dari pasangan tersebut, maka kemungkinan anak-anaknya tidak akan memiliki golongan darah A atau B. Jadi dengan perbedaan golongan darah ini tidak menandakan adanya kelainan genetik yang diturunkan. Baik, di sini ada beberapa pernyataan mengenai golongan darah O, dan pernyataan ini tim pro dan tim kontra akan menjawab argumen-argumennya sesuai dengan pendapat mereka masing-masing. Pernyataan pertama di sini yaitu orang yang dengan golongan darah O memiliki kerentanan dan risiko lebih tinggi terhadap sakit MAH dan dibandingkan dengan golongan darah lainnya. Baik, saya akan memberikan waktu kepada tim pro dan tim kontra untuk memberikan argumennya mengenai pernyataan tersebut. Baiklah, perkenalkan saya Melita Van dari tim Pro akan memberikan argumen terhadap pernyataan tersebut.
Pernyataannya adalah orang dengan golongan darah O memiliki kerentanan dan risiko lebih tinggi terhadap sakit MA dibandingkan dengan golongan darah lainnya. Saya setuju pernyataan tersebut. Hubungan antara golongan darah ABO dan masalah lambung seperti sakit MA menjadi salah satu yang diidentifikasi. Studi ini menunjukkan bahwa orang dengan golongan darah O memiliki kerentanan dan risiko lebih tinggi terhadap sakit MA dibandingkan dengan golongan darah lainnya. Sebenarnya, sakit MA memang bisa terjadi pada siapa saja, terlebih pada orang-orang yang memiliki pola hidup dan pola makan yang tidak sehat. Namun, studi yang dipublikasikan dalam Journal of Epidemiology membuktikan bahwa wanita dengan golongan darah O memiliki risiko lebih tinggi mengalami sakit MA dibandingkan dengan tipe golongan darah lainnya. Itulah argumen yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, dari tim kontra, apakah ada argumennya? Baik, akan saya jawab. Perkenalkan, saya Nur Fadila dari tim kontra. Di sini saya akan menjawab argumen dari orang dengan golongan darah O memiliki kerentanan dan risiko lebih tinggi terhadap sakit MA dibanding dengan golongan darah lainnya. Menurut saya, hal itu tidak dibenarkan dikarenakan golongan darah apapun bisa terkena MA jika dia tidak melakukan pola hidup sehat dan pola makan yang benar. Golongan darah A, B, maupun AB. Menurut pendapat dari Dr. Ari Fahri Halsyam dari FKUI Rumah Sakit Cipto, seseorang yang rentan dalam penyakit MA itu tidak terlihat dari golongan darah, melainkan dari pola makan ataupun gaya hidup yang sehat. Nah, seperti yang kita ketahui juga, MA itu disebabkan oleh bakteri Helicobacter pylori, yang dari bakteri tersebut tidak ada kaitannya dengan golongan darah, melainkan dengan pola makan ataupun gaya hidup. Terima kasih. Sekian yang dari saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita telah mendapatkan argumen dari tim pro maupun tim kontra. Selanjutnya ada pernyataan kedua, yaitu golongan darah O. Memang sangat banyak, namun golongan darah O negatif justru paling langka. Apakah bisa dijawab oleh tim pro dan tim kontra? Baiklah, saya Nadia Z dari tim Pro akan memberikan pernyataan tentang argumen tersebut. Ya benar, golongan darah O negatif sangat langka, bahkan hanya 1% populasi Asia dan 2,55% populasi dunia. Golongan darah ini disebut juga sebagai donor universal, sehingga menjadi darah yang paling berharga di dunia dan biasanya diberikan saat golongan darah penerima tidak diketahui. Terima kasih. Dari tim kontra, bisa menjelaskan argumennya? Baiklah. Di sini saya dari tim kontra akan menjelaskan argumen mengenai masalah tersebut. Saya kurang setuju dengan pernyataan ini, karena golongan darah yang paling langka adalah golden blood atau darah emas, karena hanya ada 9 donor penyumbang aktif untuk golongan darah emas di seluruh dunia. Hal ini menjadikan golongan darah ini sangat berharga, sehingga disebut sebagai golongan darah emas. Dalam golongan darah emas, individu tidak memiliki semua antigen RH, sedangkan seseorang dengan golongan darah RH negatif hanya kekurangan antigen RHD. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas argumennya kepada tim pro dan tim kontra. Selanjutnya ada pernyataan kedua. Pernyataan ketiga, maaf. Pernyataan ketiga ini yaitu orang bergolongan darah O hanya bisa menerima transfusi dari golongan darah yang sama. Kepada tim pro dan tim kontra bisa langsung menjawab pernyataan tersebut. Baik. Perkenalkan, nama saya Firani Eka Tritami, saya dari tim Pro. Argumen ini adalah orang yang bergolongan darah O hanya bisa menerima transfusi dari golongan darah yang sama. Menurut saya, dan itu adalah benar. Dikatakan di dalam buku Dr. Peter J. Ademo, peraih penghargaan penulis buku terbaik tentang golongan darah. Orang dengan darah O negatif disebut donor universal, karena golongan darah mereka cocok dengan semua golongan darah lainnya. Karena golongan darah O merupakan satu-satunya tipe golongan darah yang memiliki sel darah merah tanpa antigen. Namun, orang bergolongan darah O hanya bisa menerima transfusi darah dari orang bergolongan darah O juga, sebab golongan darah O bisa menghasilkan antibodi antigen A dan B, sehingga tubuhnya tidak akan bisa menerima antigen A dan B. Sekian penjelasan dari saya. Baik, terima kasih Firani Ega. Selanjutnya dari tim kontra, apakah argumen Anda terhadap pernyataan tersebut? Baiklah. Di sini saya Dela Savitri dari tim kontra ingin menyampaikan argumen saya atas pernyataan yang disebutkan tadi bahwa golongan darah O hanya bisa menerima darah dari sesama golongan darah O. Saya ingin menyanggah pernyataan tersebut
Karena golongan darah O yang hanya bisa menerima transfusi darah sesama golongan darah itu jika golongan darah O-nya berresus negatif. Sedangkan orang yang memiliki golongan darah O dengan resus positif juga bisa menerima darah baik dari orang lain yang memiliki golongan darah O positif maupun negatif. Terima kasih. Baik, terima kasih dari tim pro dan tim kontra. Selanjutnya ada pernyataan keempat. Pernyataan ini mengatakan bahwa pernikahan seseorang yang bergolongan darah O dengan golongan darah lain ataupun golongan darah sama tidak akan meningkatkan risiko kelainan pada anaknya nanti. Kepada tim pro dan tim kontra, silakan menjawab pernyataan tersebut dengan argumennya sendiri. Tim pro izin menjawab. Pernyataan tersebut benar. Tidak masalah jika Anda yang bergolongan darah O akan menikah dengan pria yang bergolongan darah AB. Perbedaan golongan darah atau grup ABO ini tidak akan menyebabkan risiko kesehatan tertentu pada anak Anda. Perbedaan golongan darah ini nanti akan menentukan golongan darah anak Anda. Jika Anda bergolongan darah O dan suami AB, maka kemungkinan anak Anda akan memiliki golongan darah A atau B. Jadi dengan perbedaan golongan darah ini saja tidak menandakan adanya kelainan genetik yang diturunkan. Yang dapat menyebabkan risiko tertentu pada anak Anda adalah apabila Anda memiliki golongan darah resus negatif tetapi suami memiliki golongan darah resus positif. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim pro. Selanjutnya dari tim kontra, silakan menjawab argumennya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya Gracia Syarifaliya akan memberikan argumen saya tentang pernikahan seseorang yang bergolongan darah O dengan golongan darah lain ataupun golongan darah yang sama tidak akan meningkatkan resiko kelainan pada anaknya nanti. Saya tidak setuju atas pernyataan tersebut karena orang yang bergolongan darah O tidak memiliki antigen A maupun B, melainkan tubuh orang tersebut membentuk antibodi untuk melawan antigen A dan B. Misalnya, orang dengan golongan darah O dan AB, jika menikah dan memiliki anak, maka kemungkinan anaknya akan bergolongan darah A atau B. Menurut Dr. Syarifaliya, hal itu tidak masalah jika ibu yang bergolongan darah AB. Karena selama kehamilan, darah ibu dan janin bersatu akan membentuk plasenta. Namun, jika golongan darah ibu O dan memiliki anak dengan golongan darah A atau B, maka akan terjadi ketidakcocokan antara golongan darah ibu dan bayi. Hal ini dapat menyebabkan pecahnya sel darah merah dan anak akan menjadi kuning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada tim kontra atas argumennya. Seperti yang telah dijelaskan oleh kelompok 3 ini, dan seperti argumen-argumen dari teman-teman kelompok 3 tadi, dapat disimpulkan bahwasannya golongan darah itu adalah ilmu pengklasifikasian darah dari suatu kelompok berdasarkan ada atau tidak adanya zat antigen warisan pada permukaan membran sel darah merahnya. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan jenis karbohidrat dan protein pada permukaan membran sel darah merah tersebut. Pergolongan darah sendiri terbagi menjadi golongan darah A, B, O, dan resusnya. Sedangkan untuk golongan darah O sendiri, yaitu golongan darah yang tidak memiliki antigen A atau B, tetapi memiliki antibodi A dan B dalam plasma. Golongan darah O juga terdapat 2 jenis, yaitu golongan darah O negatif dan positif, di mana golongan ini bisa dimaksudkan dengan golongan darah O beresus positif maupun negatif. Dan bisa disimpulkan juga bahwasannya orang dengan golongan darah O juga cenderung memiliki kadar asam lambung yang tinggi dan pola makan sehat juga akan mempengaruhi golongan darah O. Seperti pola makan sehat untuk golongan darah O sendiri yaitu buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian, dan seafood yang dapat meningkatkan produksi hormon. Mungkin sekian dari diskusi kelompok 3 mengenai golongan darah O ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.